Assalamualaikum semuanya. Yang sering menanyakan kabar mengenai tol Demak Tuban, kali ini saya akan ajak kalian menyimak progres terbaru tol Demak Tuban yang sudah masuk dalam tahap market sounding. Jika kalian simak video ini sampai selesai, pasti kalian akan paham mengenai kapan pembebasan lahan dan kapan pembangunannya dimulai. Saya sudah ringkas video ini menjadi 1 jam durasi dan sudah saya percepat, yang sebenarnya durasi asli 3 jam lebih. Yang ingin tahu progres tahapan tol Demak Tuban, wajib simak video ini sampai selesai. Dan berikut ini market sounding tol Demak Tuban selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada sesi pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan yang pertama dari Pak Moris ya. Terima kasih Pak Moris. Pak Moris adalah Direktur Perencanaan Infrastruktur Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Beliau saat ini menjadi Direktur Kebijakan dan Strategi Investasi dalam proyek KPBU. Kemudian yang kedua, nanti Pak Angga Ekanata dari Bappenas. Saat ini beliau ditugasi menjadi perencana ahli media. Kemudian yang ketiga dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Maka terima kasih Pak Fahrizal Sukma ya, atau Pak Rizal ya panggilannya. Beliau Vice President Underwriting Public Private Partnership 3 Pak ya, kalau tidak salah. Dan yang terakhir nanti Bu Reni Ahyantini sebagai Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Masing-masing narasumber kami alokasikan waktu seperempat jam ya. Sekarang waktu sudah hampir setengah 11. Mudah-mudahan sesi pemaparan selesai jam setengah 12 lebih. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab mungkin maksimal 45 menit lah Bapak Ibu sekalian. Baik, nanti Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, nanti di sesi tanya jawab setelah para narasumber menyampaikan pemaparan. Yang kedua, Pak Angga, silakan Pak Angga. Mungkin Pak Angga akan menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sebelumnya Bapak Direktur, Ibu Direktur, Pak Agus, Bu Reni, dari PTPI juga rekan kami Bapak Pak Rizal, Pak Moris dari BKPM, terima kasih. Langsung aja di slide berikutnya. Baik, di slide ini message yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana sebenarnya proyek ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah. Jadi kalau kita melihat dalam sasaran pembangunan jangka menengah, di situ ada sasaran terkait dengan pembangunan infrastruktur tahun 2024 yang mencapai 2.500 km jalan tol baru dan atau beroperasi. Jadi saya kira proyek ini dapat berkontribusi di situ. Lalu yang kedua, disampaikan juga terkait dengan skema pembiayaan atau pendanaannya. Di situ disebutkan bahwa salah satu yang menjadi opsi dari penyediaan infrastruktur ini adalah menggunakan KPBU gitu ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang ketiga yang kami highlight lagi adalah bagaimana proyek ini sudah sejalan sebenarnya dengan peraturan regulasi yang lebih teknis di bawahnya. Dalam peraturan Menteri Bappenas tahun 2020 nomor 2, bahwa jalan ini menjadi satu dari sekian proyek yang dapat dikerjasamakan melalui KPBU. Message-nya di sini adalah Bapak Ibu mungkin tidak perlu khawatir terkait dengan komitmen keselarasan proyek ini dengan prioritas pembangunan. Beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu juga mengikuti pemberitaan, Bapak Presiden juga menunjukkan concern-nya terkait dengan proyek ini dengan mengunjungi langsung. Message ini penting untuk memberikan gestur bagaimana pemerintah ini
will strongly support gitu loh untuk proyek ini. Jadi komitmen itu sudah ditunjukkan mulai dari atas sampai dengan ke bawah terkait dengan proyek ini. Harapannya dapat menambah keyakinan pada kawan-kawan investor atau stakeholder terkait untuk pelaksanaan proyek ini lebih lanjut. Berikutnya, tadi sempat disampaikan terkait dengan skema pembiayaannya KPBU. Pada prinsipnya, KPBU ini adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam konteksnya penyediaan infrastruktur. Jadi dalam konteksnya penyediaan infrastruktur yang sumber pendanaannya, sumber dayanya bisa sebagian, bisa seluruhnya dari badan usaha dengan ada pembagian risiko di dalamnya. Kami di Bappenas, khususnya di Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, sesuai tusi kami mendorong adanya skema pembiayaan ini, KPBU. Kenapa? Yang pertama, ini kami kira dapat menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Lalu yang kedua, memungkinkan pendekatan whole life cycle, maksudnya dalam tanda kutip dapat menjamin kondisi kelayakan proyek ini on standard level gitu ya, sesuai dengan yang diperjanjikan selama masa kerjasama. Lalu memungkinkan ada sharing risiko di dalamnya, tentu sebagai pintu masuk juga bagi investasi swasta, dan nanti akan disampaikan rekan kami terkait bahwa ada fasilitas penjaminan di dalam sini. Seperti apa penjaminannya, bentuknya nanti akan disampaikan pada pemaparan berikutnya. Berikutnya, tadi kami sampaikan juga kalau Bapak Ibu mungkin masih ada kekhawatiran terkait dengan koridor, dasar hukum, arahan peraturan dan sebagainya. Skema pembiayaan KPBU ini mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran untuk seluruh instansi yang terkait, kami kira sudah memiliki tuntunan peraturan yang jelas. Jadi message-nya adalah area abu-abu. Mungkin kalau Bapak Ibu masih merasa ada yang kurang confirm, kurang jelas, kami sampaikan bahwa secara koridor hukum, dasar hukum, dudukannya sudah sangat jelas, sudah ada tatanannya, jadi tidak perlu khawatir lagi. Berikutnya, dalam peraturan Menteri Bappenas nomor 2 tahun 2020, saat ini memang ada 21 sektor proyek yang dapat di KPBU-kan. Jalan salah satu diantaranya masuk ke dalam konektivitas. Selain ada fasilitas sosial dan juga ada fasilitas perkotaan. Tapi message yang kami sampaikan di slide ini bahwa untuk sisi konektivitas, jalan merupakan sesuatu proyek yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU berdasarkan peraturan Menteri Bappenas nomor 2 tahun 2020. Berikutnya, tadi bicara soal KPBU, PPP gitu ya. Sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Nanti pada prinsipnya badan usaha BUP gitu ya, badan usaha pelaksana nanti bisa sendiri, bisa membentuk konsorsium untuk melakukan perjanjian KPBU, perjanjian PPP dengan PJPK, Ministry Public Works dalam hal ini, untuk dapat kemudian memberikan penyediaan layanan infrastruktur yang dapat diterima atau dinikmati oleh user. Untuk mendukung kondisi dan kelayakan tersebut juga, partner kami dari PTPI juga akan berkontribusi turut serta dalam melakukan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres, baik dengan badan usaha pelaksana dan juga nanti dengan PJPK-nya. Harapannya lebih meningkatkan keyakinan dan kenyamanan bagi para calon investor nanti untuk jump in gitu ya, untuk ikut serta. Berikutnya, kalau kita bicara investasi, kita bicara PPP, KPBU, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah skema pengembaliannya seperti apa sih yang bisa kami terima bagi badan usaha. Ada 3 bentuk sebenarnya yang bisa dieksplor. Yang pertama, pembayaran atas tersedianya layanan. Ini adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala nanti oleh PJPK, Menteri PU misalnya dalam hal ini, untuk kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan sesuai dengan standar level yang diperjanjikan. Yang menjadi perhatiannya, concernnya, karena ini kantongnya adalah kantong PJPK, tentu menjadi pertanyaan nanti adalah ruang gerak fiskal PJPK-nya seberapa, kan gitu ya. Lalu yang kedua, bukan dari kantong PJPK, bukan dari kantong pelaksana proyeknya, tapi dari pengguna yang membayar proyek tersebut. Jadi pengembalian investasi bersumber dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan yang ditetapkan. Tentu yang akan menjadi perhatian nanti adalah trafiknya gimana, demand terhadap proyek ini seperti apa, tentu akan mengaruhi dari sisi kelayakan, dari sisi finansialnya. Lalu yang ketiga, ada bentuk lainnya di mana di situ ada semacam mixed use untuk penggunaan aset dalam bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha, seperti misalnya jalan tol dengan rest area misalnya seperti itu. Berikutnya, kalau Bapak Ibu
ingin turut serta dalam KPBU atau PPP proses ini, tahapan yang harus dilalui apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau bertanya-tanya, jadi ada 4 tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi, dan terakhir pelaksanaannya sampai dengan pembayarannya. Kita pada kesempatan kali ini sampai pada market sounding di tahap penyiapan. Harapannya nanti dapat semakin menajamkan dokumen yang sedang disusun ini terkait dengan FBC-nya, sehingga semakin kredibel, semakin tajam gitu ya. Berikutnya, terkait agenda kita pada pagi hari ini di market sounding, ini sebagai bentuk interaksi gitu ya. Kita menyebutnya sebagai interaksi untuk mendapatkan gambaran feedback masukan dari calon investor, stakeholder, instansi terkait terhadap proyek ini. Jadi dapat disampaikan nanti masukannya, baik terkait strukturnya, baik terkait kelayakannya, concernnya boleh disampaikan. Di samping itu juga bisa menjadi forum kalau Bapak Ibu dapat menyampaikan sharing knowledge-nya. Mungkin pernah melakukan proyek mirip setipe atau kira-kira bisa diambil pelajaran untuk proyek ini, jadi bisa juga disampaikan. Jadi di sini kita intinya ingin menangkap gambaran gimana sih concern dari Bapak Ibu sekalian ini, apa sih yang diharapkan, apa sih yang masih mengganjal gitu ya. Kalau bisa kita diskusikan di sini, monggo dapat disampaikan. Saya kira itu. Satu slide lagi. Terakhir, kami di KPBU, kami juga ada kantor bersama KPBU di Capital Place Jalan Gatot Subroto. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa membutuhkan ada koordinasi, komunikasi, penjelasan apapun terkait dengan KPBU, bisa berkomunikasi dengan kami di sana. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan KPBU-nya, tahapan, definisi, dan dukungan yang bisa diberikan terkait dengan proyek ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Angga. Dari sekian banyak pemaparan Pak Angga, saya kira yang perlu Bapak dan Ibu highlight adalah bahwa jalan tol ruas Demak Tuban dan Tuban Gresik itu akan didukung oleh semua pihak di pemerintahan kita ya. Nah tadi sudah masuk di dalam sejalan dengan sasaran RPJM nasional, kemudian sejalan dengan yang bisa dikerjasamakan dengan KPBU dan lain sebagainya. Dan bahkan Pak Presiden juga sudah melakukan kunjungan lapangan. Jadi ini adalah salah satu ruas yang akan didukung penuh oleh pemerintah ya. Nah, jadi pemerintah akan mempunyai komitmen yang kuat terkait dengan proyek ini. Saya kira itu yang perlu Bapak dan Ibu highlight ya. Jadi jangan ragu nanti kalau sekiranya berminat untuk berinvestasi di ruas jalan tol ini. Baik, kita sekarang beranjak ke Pak Rizal dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tentunya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal terkait dengan penjaminan, cakupan penjaminan dan lain sebagainya. Silakan Pak Rizal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada PT PII untuk bisa mengikuti market sounding 2 ruas jalan tol yang sedang direncanakan di Kementerian PUPR. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan juga, Bapak dan Ibu narasumber, Bu Reni, Pak Angga, Pak Morris, dan juga Pak Agus. Mungkin kami akan sedikit sampaikan mengenai apa sih PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, seperti itu. Kemudian apa mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk PT PII bisa mendukung proyek KPBU di Indonesia, dan lebih spesifik lagi mungkin nanti kira-kira jaminan apa sih yang bisa diberikan oleh PT PII untuk proyek di sektor jalan tol. Mungkin slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ya, Bapak dan Ibu, ini untuk Bapak dan Ibu investor yang juga hadir ya, lenders dan juga beberapa lembaga multilateral yang juga hadir secara online maupun offline di ruangan ini. Mungkin yang baru pertama kali berinteraksi dan sedikit kami jelaskan apa itu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nah, PT PII itu adalah BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Dia juga merupakan anggota dari kantor bersama KPBU Indonesia,
yang ditugaskan pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, jadi di yang paling kanan itu ada beberapa tugas atau mandat yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah memberikan penjaminan atas nama pemerintah gitu ya untuk proyek KPBU di Indonesia, baik yang diselenggarakan atau dilaksanakan dengan skema konvensional ataupun diselenggarakan dengan skema syariah. Kemudian PTPI juga memberikan jaminan terhadap pinjaman langsung dari BUMN Infrastruktur Indonesia yang melaksanakan program-program infrastruktur di Indonesia. Jadi kita bisa menjamin seperti kredit garanti gitu ya, loan agreement-nya nanti diberikan jaminan oleh PTPI. Kemudian kami juga ditugaskan untuk penjaminan untuk pemulihan ekonomi nasional atau program PEN, dan juga untuk program strategik nasional. Jadi Bapak dan Ibu investor dan juga lenders mungkin sudah cukup familiar dengan program proyek strategis nasional, proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan itu juga bisa mendapatkan jaminan atas resiko politiknya terhadap proyek PEN tersebut. Nah, selain itu PTPI juga dapat ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk mendampingi PJPK atau pemilik proyek baik di kementerian ataupun di Pemda yang ingin melaksanakan proyek KPBU. Nah, bantuan itu diberikan dalam hal mempersiapkan proyeknya, kemudian mendampingi proses transaksi atau proses lelangnya sampai dengan proyek tersebut mendapatkan financial closing dari lembaga pembiayaan. Slide selanjutnya, Bapak dan Ibu, calon investor dan juga lenders, perlu kami sampaikan di dalam slide ini bahwa KPBU di Indonesia itu bukan barang yang baru. Saat ini sudah cukup banyak proyek KPBU yang sukses ditransaksikan, dan kurang lebih ada 32 proyek yang sudah diberikan penjaminan oleh PTPI. Nah, kalau kita lihat dari petanya ya sebarannya, itu bukan hanya fokusnya ada di Pulau Jawa, tetapi juga proyek-proyek KPBU di tingkat pemerintah daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk di Kementerian PUPR sendiri, itu sudah ada 20 proyek KPBU atau PPP yang sudah dijamin oleh PTPI. Mayoritas diantaranya adalah proyek jalan tol. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu bertanya apakah penjaminan itu bisa diberikan, kita sudah punya contohnya. Sudah ada yang berhasil, sudah ada yang jalan juga, proyek-proyek jalan tol yang diberikan penjaminan, dan kami siapa untuk bisa mempersiapkan jaminan itu untuk proyek tol selanjutnya. Termasuk tadi yang disampaikan proyek tol Tuban ke Demak ya Pak ya, sampai ke Gresik 2 ruas tersebut. Slide selanjutnya. Ya, kenapa penjaminan itu diperlukan? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami bahwa KPBU itu sendiri adalah project finance, di mana nanti badan usaha yang terpilih itu modalnya itu mayoritas berasal dari lembaga pembiayaan atau dari bank, katakanlah seperti itu. Nah, biasanya untuk bisa memberikan satu pinjaman gitu ya kepada badan usaha itu ada proses due diligence yang akan dilakukan oleh perbankan, dan dia akan melihat kira-kira ada jaminan nggak yang diberikan oleh pemerintah terhadap proyek tersebut. Nah, tujuannya mereka ingin memastikan bahwa investasi yang diberikan melalui proyek itu bisa berlanjut gitu ya, meskipun misalnya terjadi ada satu pergantian pemerintahan atau juga terdapat kebijakan-kebijakan yang dianggap mungkin bisa merugikan dari sisi proyeknya. Nah, pada prinsipnya dalam proses penjaminan itu masukan dari Bapak Ibu sekalian baik dari investor ataupun lenders itu menjadi sangat penting bagi kami untuk bisa menstrukturkan kira-kira jaminan apa yang Bapak dan Ibu sebagai investor dan lenders itu butuhkan terhadap proyek tersebut. Nah, bisa jadi itu tidak sama, berbeda gitu ya, satu dengan proyek yang lainnya, tetapi balik lagi itu sesuatu yang bisa distrukturkan untuk bisa memberikan kenyamanan untuk Bapak dan Ibu investor dan juga lenders untuk bisa bermitra dengan pemerintah melalui skema KPBU. Slide selanjutnya, ini kurang lebih dasar hukum pelaksanaan penjaminannya. Ada presidential regulation, kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan untuk tata kelola proses penjaminan yang ada di PTPI. Nah, pada intinya adalah proses penjaminan itu prosesnya sinkron dengan proses yang Bapak dan Ibu pemerintah laksanakan di KPBU, proses penyiapan, kemudian proses transaksi. Karena memang harapannya dokumen penjaminan itu menjadi salah satu dokumen yang nanti disertakan pada tahap transaksi atau tahap pelelangan proyek tersebut. Slide selanjutnya.
Nah, ini mungkin sudah cukup jelas disampaikan oleh Bappenas bahwa tadi sudah sesuai kedua proyek ini dengan perencanaan pemerintah, dan dari sisi kami PT Penjaminan juga siap untuk bisa diskusi dengan Bapak Ibu untuk menstrukturkan kira-kira kebutuhan penjaminan untuk proyek ini seperti apa. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya lagi. Nah, mungkin yang ingin kami sampaikan di struktur ini Bapak dan Ibu, apabila nanti proyek ini diberikan penjaminan, di dalam gambar ini ada 3 pihak yang sangat berperan di dalam struktur kemitraan. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan oleh rekan kami dari Bappenas Pak Angga ya, bahwa yang pertama adalah penanggung jawab proyek kerjasama. Dalam hal ini adalah pihak yang mewakili pemerintah yang melaksanakan proyek tersebut. Itu akan ada satu perjanjian atau cooperation agreement dengan badan usaha yang ditunjuk melalui proses pelelangan. Nah, di dalam perjanjian KPBO itu terdapat hak dan kewajiban dari sisi pemerintah gitu ya. Nah, kewajiban tersebut, kewajiban finansial tersebut nanti akan diturunkan di dalam satu perjanjian penjaminan yang diberikan penjaminan. Jadi, ketika nanti pemerintah gagal untuk atau terlambat atau gagal melaksanakan kewajiban finansialnya, maka itu tidak akan mengganggu kinerja dari sisi badan usaha. Nah, PT PI akan menalangi terlebih dahulu kewajiban finansial tersebut atau memberikan kompensasi secara tunai kepada badan usaha pelaksana gitu ya, sehingga proyeknya itu tetap terus berlanjut. Dan kita punya skema yang ketiga yang yaitu perjanjian regres. Jadi apa yang sudah dibayarkan atau ditalangi oleh PT PI itu nanti akan ditagihkan kembali kepada PJPK melalui mekanisme regres. Nah, mekanisme regres ini adalah mekanisme yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Nah, dalam hal mungkin proyek Bapak dan Ibu sekalian itu nilainya cukup besar, tadi hampir 50 triliun ya. Apabila itu di luar kapasitas dari penjaminan PT PI, maka PT PI bisa melaksanakan penjaminan bersama atau co-guarantee dengan Kementerian Keuangan. Resikonya apa saja? Mungkin slide selanjutnya. Ya, jadi apa saja yang bisa diberikan penjaminan oleh PT PI? Misalnya selama siklus kerjasama itu atau periode konsesi itu terdapat perubahan hukum yang bersifat diskriminatif gitu ya. Ada perubahan hukum, kemudian dari sisi persetujuan atau perizinan ada yang terlambat gitu ya, atau terjadi satu pemutusan kontrak atau terminasi dari akibat tindakan pemerintah. Nah, 3 hal itu apabila dijamin PT PI, maka badan usaha akan mendapatkan satu kompensasi secara tunai ya, sesuai dengan yang diatur di dalam perjanjian kerjasama. Nah, termasuk juga ketika periode awal pelaksanaan proyek ya di tahapan prakonstruksi itu terjadi keterlambatan misalnya dalam proses pengadaan lahan atau persetujuan untuk anggarannya itu tertunda gitu ya. Itu juga bisa dimintakan jaminan kepada PT PI ya. Termasuk apabila tadi skemanya itu adalah availability payment atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan, itu juga apabila terjadi keterlambatan itu juga bisa diberikan kompensasi. Ataupun misalnya keterlambatan dalam proses adjustment terhadap tarif gitu ya, misalnya di sektor jalan itu ada penyesuaian tarif berkala, dan apabila itu terlambat itu juga bisa diberikan kompensasi. Slide selanjutnya, secara detail ini Bapak dan Ibu bahwa dalam kemitraan itu nanti kita akan lihat alokasi resikonya. Jadi mana alokasi resiko yang diambil oleh pemerintah, mana alokasi resiko yang seharusnya ditransfer kepada badan usaha atau mitra dari pemerintah. Nah, resiko-resiko pemerintah tadi yang bersumber dari pemerintah seperti misalnya keterlambatan lahan yang saya sebutkan ya, perizinan gitu ya. Kemudian ada perubahan hukum, kemudian ada satu tindakan atau tiadanya tindakan pemerintah sampai dengan terminasi. Itu alokasi resikonya ada di pemerintah. Dan itu apabila diusulkan untuk dijamin, nah PT PI bisa memberikan penjaminan apabila resiko-resiko tersebut memberikan dampak finansial kepada Bapak Ibu sekalian selaku investor. Slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, dari 20 proyek yang dijamin di Kementerian PUPR, mayoritas adalah proyek jalan tol. Mungkin dalam kesempatan ini kami akan sampaikan kira-kira potensi jaminan yang diberikan ini berdasarkan proyek-proyek sebelumnya yang sudah kita jamin ya. Jadi ada 2, yang pertama yang berkaitan dengan kewajiban non terminasi. Kemudian satu lagi kewajiban yang terkait terminasi. Nah ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ada keterlambatan pengadaan lahan, keterlambatan dana talangan tanah ya, peristiwa politik baik yang temporer dan permanen, dan juga keterlambatan penyesuaian tarif. Nah ini Bapak dan Ibu yang sudah dijamin di sektor jalan tol. Nah kami juga mohon masukan dan
saran dari Bapak Ibu investor, lenders, kira-kira apakah ada resiko lainnya gitu ya yang dimintakan atau yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan bankability dari sisi proyek tersebut. Slide selanjutnya, mungkin ini slide yang terakhir, bahwa peran PI dalam melaksanakan proses penjaminan adalah tadi ketika sudah menstrukturkan penjaminan, kemudian penjaminannya sudah ditandatangani, maka kami akan jadi mitra dari sisi pemerintah dan dari sisi BUP juga gitu ya, untuk bisa memastikan proyek ini dapat terus berlanjut. Nah, salah satu forumnya adalah Joint Monitoring Committee. Ini adalah komite pemantauan bersama yang kita akan melihat bagaimana resiko-resiko tadi itu dikelola dari sisi pemerintah maupun dari sisi BUP. Nah, tujuannya memang supaya proyek ini bisa terus sustain, terus berlanjut, dan badan usaha ketika bermitra dengan pemerintah itu memberikan ada rasa nyaman dan juga mendapatkan itu profit atau keuntungan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal atas pemaparannya yang padat ya, komprehensif dan singkat. Tadi hal yang mungkin yang perlu di highlight oleh kita semuanya bahwa terkait dengan penjaminan ini diinformasikan bahwa setiap proyek bisa berbeda Pak ya. Dan di dalam forum ini silakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan ke kita semua, jenis penjaminan apa lagi nih yang dibutuhkan selain yang 5+1 Pak ya. 5 yang non terminasi dan 1 yang terminasi, yang selama ini sudah dilaksanakan di hampir 20 proyek Pak ya di PUPR, kan sebagian besar di sektor jalan tol. Terima kasih. Ini ada pertanyaan sebenarnya buat Bu Reni Bu ya, tapi mungkin nanti setelah Ibu memaparkan ya, waktunya silakan ya, ada di dalam Zoom ini ada pertanyaan buat Ibu terkait dengan IRR Bu, tapi silakan Bu Reni untuk memaparkan, mudah-mudahan bisa sekalian menjawab pertanyaan dari forum chat ya Bu, silakan Bu. Yes. Ada ya, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan para calon investor yang bergabung secara online. Yang akan kami sampaikan, ini bukan disclaimer ya Pak. Kami akan menyampaikan profil ataupun penjelasan dari 2 proyek jalan tol yang hari ini menjadi agenda kita di market sounding, yaitu Jalan Tol Demak Tuban dan Jalan Tol Tuban Babat Lamongan Gresik. Baik, kita mulai dari proyek yang pertama, overview dari Demak Tuban Toll Road. Ya. Jalan Tol Demak Tuban ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini posisinya, kita lihat di map, akan menjadi penghubung ataupun menjadi konektivitas di utara Pulau Jawa, menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di titik awal itu nanti akan terkoneksi dengan Semarang Demak, dari mulai Demak. Kemudian setelah melalui 6 IC akan berakhir di Tuban. Nantinya yang akan terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Tuban Babat Lamongan Gresik. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwa proyek ini sudah ada di dalam Perpres 79 2019 dan Perpres 80 2019, karena ini ada di 2 provinsi dan sedang dalam proses untuk pengusulan PSN atau National Strategic Project, mungkin beyond 2024 ya Pak, ya, untuk masuk ke dalam PSN. Kalau kita lihat dari map, panjangnya kurang lebih 179,5 km. Terbagi dalam 7 section. Ini ada sekitar 6 IC dan 1 junction yang kalau kita lihat secara keseluruhan di map, jadi dari mulai
barat ya. Dari mulai Demak, kemudian ada IC Kudus, interchange atau simpang susun Pati, Rembang, Pamotan, Kerek, Tuban, dan di Junction Babat di mana nanti akan menjadi koneksi dengan jalan tol Tuban Babat Lamongan Gresik. Rencananya jalan tol ini karena panjangnya cukup signifikan, hampir 180 km, akan dibagi ke dalam 2 tahap. Selain memang mempertimbangkan panjang jalan, juga nantinya akan mempertimbangkan perkembangan atau proyeksi dari lalu lintas dari pengguna jalan tol dimaksud sebagai bagian dari struktur proyek dan melihat skema pengembalian investasinya tentu saja. Jadi nantinya akan ada tahap 1, yaitu seksi 1, 2, dan 3, dan 7, serta tahap 2 di seksi 4, 5, dan 6. Kurang lebih ini hampir sama terbagi 2 ya. Sebentar. Totalnya sekitar 90 ya, betul ya? 93 kalau misalnya di tahap 1 dan 87 di tahap 2. Nanti mungkin kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian status penyiapan saat ini, jadi ini sudah ada di PPP Book, kemudian dokumen FBC juga sudah siap, basic design dan KA-AMDAL juga sudah. Saat ini dalam proses penyelesaian persetujuan lingkungan dan penyusunan studi tanah atau DPPT atau LARP. Sehingga ini mungkin nanti akan lebih cepat masuk tahap pelelangannya dibanding jalan tol yang kedua nanti. Baik, mungkin gambaran yang pertama saya pikir sudah. Kita melihat ke slide yang kedua untuk menggambarkan konektivitas ataupun pemanfaatan ataupun nantinya wilayah-wilayah yang akan terlayani dengan adanya jalan tol Demak Tuban ini. Jadi dicoba dipetakan, ini adalah rencana dari kawasan-kawasan strategis di sepanjang ruas jalan tersebut, dimulai dari titik awal, bahkan dari sebelum Demak ya. Jadi ada kawasan KEK Kendal yang mungkin nanti akan menjadi bagian dari pemanfaat atau user dari Demak Tuban juga. Kemudian kalau kita melihat ke ruas Demak Tubannya, ini ada wilayah pengembangan di Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Ada rencana pengembangan wilayah metropolitan berbasis teknologi informasi. Kemudian wilayah pengembangan Kedung Sepur, termasuk Kabupaten Demak. Ini juga nantinya adalah bagian dari rencana pengembangan wilayah metropolitan dengan penerapan TOD atau Transit Oriented Development. Kemudian juga mendukung akses menuju Kendal, tadi di sebelah kawasan industri Kendal di sebelah barat. Dan untuk yang titik akhirnya nanti di Tuban akan mendukung akses menuju kilang minyak Tuban yang merupakan PSN. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Kemudian kita masuk ke data teknis dan data finansial. Jadi yang kami sampaikan ini memang brief project Bapak Ibu. Untuk panjang jalan tadi sudah disampaikan, sudah hampir 180 km. Kemudian kecepatan rencananya adalah 100 km per jam dengan jumlah lajur 2x2. Kemudian rencana untuk pelebarannya nanti adalah ke arah luar. Untuk kriteria teknis lainnya ini sesuai dengan ketentuan untuk jalan tol, yaitu lebarnya nanti 3,6 km, lebar lajur, lebar bahu dalam 1,5 meter, izin, koreksi. Lebar bahu luarnya 3 meter, kemudian lebar mediannya 2,5 meter. Di sini juga ditambahkan adanya suatu bahu jalan atau masuk ke dalam bagian main road clear zone. Jadi ada ruang di di jalan utamanya selebar 9 meter. Gitu, sehingga kurang lebih nantinya lebar Rumija ditambah lebar jalan, ROW-nya ini nanti lebarnya kurang lebih antara 80 sampai 100 meter. Kemudian data finansial yang dapat kami sampaikan adalah perhitungan ataupun hasil kajian dari FBC-nya. Biaya investasinya kurang lebih 49,9 jadi hampir 50 triliun rupiah.
mungkin kita tidak menampilkan USD-nya ya, karena nanti sangat tergantung dari nilai konversi, tapi ini adalah dalam satuan Indonesian rupiah. Kemudian biaya konstruksinya kurang lebih 32,8 triliun, dan ini akan dilakukan pentahapan sebagaimana tadi informasi di awal. Masa konsesinya 50 tahun. Kemudian karena ini nanti ada 2 tahap, jadi kami sampaikan hasil dari perhitungan di lapangan, estimasi ataupun proyeksi lalu lintas di tahun awal operasi. Tahun awal di sini adalah tahun awal untuk tahap 1 yang direncanakan 2028 dan tahap 2 di 2032. Kurang lebih yang kita lihat di sini adalah jumlah kendaraannya sekitar 13.800 kendaraan per hari untuk tahap awal, nanti perkiraan di awal operasinya, dan untuk tahap keduanya kurang lebih 28.000 kendaraan per hari. Skema KPBU-nya adalah BOT, jadi build, operate, dan transfer. Dalam hal ini untuk biaya pengadaan tanah akan diusulkan untuk dibiayai melalui dana talangan tanah, karena ini kan proyek solicitud, jadi mungkin beyond 2024 bisa kita usulkan kembali untuk pembiayaan melalui DTT. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat timeline, jadi setelah penyiapan readiness kriteria nanti di sekitar kuartal 3 2023 itu akan dimulai pelelangan melalui tahap awal prakualifikasi, kemudian tahap pelelangan di Q4 2023 sampai dengan awal 2024, dan perkiraan bid awardnya itu di Q1 2024. Kemudian masuk ke tahap konstruksi, ke tahap penyiapan lahan. Karena ini bertahap, jadi nanti dari mulai Q2 2024 sampai dengan Q3 2029 untuk pembebasan lahannya. Konstruksinya juga demikian, akan terjadi staging. Dimulai tahap 1 di 2026, kemudian nanti tahap 2 akan dimulai di 2031, sehingga beroperasinya tahap 1 di 2028, dan operasi untuk keseluruhan jalan tol ini di 2032. Mungkin itu untuk yang proyek pertama. Izin bagus kalau lebih dari waktu. Ada 2 proyek. Masih banyak. Ya. Untuk yang kedua, untuk overview terhadap proyek jalan tol Tuban, Babat, Lamongan, Gresik. Baik, kita tutup. Ya. Jadi kalau kita lihat mapnya, ini sebetulnya melanjutkan dari map yang sebelumnya, di mana memang jalan tol Tuban, Babat, Lamongan, Gresik ini nantinya terkoneksi di awal tadi di titik awalnya dengan jalan tol Demak Tuban. Kemudian juga koneksinya nanti di IC-nya Babat ya, nanti akan terkoneksi dengan jalan tol Ngawi Bojonegoro Babat. Jadi jalan tol Ngawi-nya sendiri nanti titiknya ada di Trans Jawa yang sekarang sudah beroperasi. Kemudian juga nanti terkoneksi di titik akhir dengan jalan tol Krian Legundi Bunder Manyar serta jalan tol Surabaya Gresik. Jadi akan ada satu interchange yang menghubungkan 3 ruas jalan tol nanti di titik akhir di wilayah Gresik. Panjangnya total 60,551 km. Ini juga sama dalam kajian direncanakan akan dilakukan dalam 2 tahap pembangunan. Jadi ini nantinya ada 4 section, di mana tahap 1-nya itu nanti dimulainya dari seksi 3 dan 4, kemudian tahap 2-nya justru di seksi 1 dan 2. Ada 4 IC di Babat, Paciran, Lamongan, dengan Manyar. Jadi di titik Manyar ini nantinya akan masuk juga seksi 4 dari jalan tol KLDM yang sudah menjadi bagian dari jalan tol Tuban Babat Lamongan Gresik ini. Untuk penyiapannya, jadi readiness kriterianya ini memang disiapkan 1 semester lebih lambat daripada sebelumnya, sehingga saat ini semua readiness kriteria ini masih dalam tahap penyiapan, dalam tahap finalisasi, kecuali bahwa ini sudah masuk ke dalam PPP Book. Jadi dokumen FDC, basic design, studi lingkungan maupun persetujuan lingkungan, dan mungkin nanti studi lahan itu akan disiapkan di 2023 dan 2024 awal nanti untuk penyiapan readiness kriterianya.
Baik, mungkin data berikutnya untuk melihat konektivitas. Jadi nantinya diharapkan jalan tol ini akan melayani ataupun menjadi jalur konektivitas untuk wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro yang disebut klaster Labanegoro. Oh, mungkin mohon maaf tadi saya agak melewatkan satu hal ya. Proyek ini sudah merupakan PSN sebagaimana Perpres 79. Mohon maaf tadi saya terlewat. Ini sudah menjadi tercantum dalam rencana pembangunan melalui Perpres 79 di 2019. Mohon maaf, PSN nanti akan diusulkan. Nah, melihat lagi tadi ke konektivitas wilayah, jadi nantinya akan melayani kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, kemudian juga kawasan industri di Tuban, kemudian juga akan mensupport nantinya di wilayah sekitarnya, jadi wilayah pengembangan pusat industri Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, dan Lamongan. Di antaranya ada beberapa kawasan yang strategis yaitu KEK Gresik atau JP di bagian timur atau di dekat titik akhir dari jalan tol tersebut. Kemudian ada kawasan industri Gresik, juga kawasan industri Maspion. Dan ini juga nantinya akan menjadi salah satu yang mendukung akses menuju kilang minyak Tuban yang merupakan PSN. Baik, selanjutnya mungkin menyampaikan data teknis dan finansial. Jadi panjangnya kurang lebih 60,5 km, kecepatan rencana 100 km per jam, jumlah lajur 2x2 dengan pelebaran yang direncanakan outward atau keluar. Kemudian lebar lajurnya sama 3,6 meter, kemudian bahu dalam 1,5 meter, bahu luarnya 3 meter. Mediannya mungkin ini lebih lebar ya dibanding yang sebelumnya, bahwa ini 5,5 meter. Ini juga diperhitungkan untuk clear zone, main road clear zone-nya selebar 9 meter, sehingga perkiraan ROW-nya 80-100 meter. Data finansial yang bisa kami sampaikan adalah biaya investasinya 23,461 triliun, sekali lagi dalam Indonesian rupiah. Dengan biaya konstruksi bertahap kurang lebih 15 triliun, masa konsesi 50 tahun, kemudian untuk perkiraan ataupun proyeksi lalu lintas di tahun awal operasi di tahun 2028 ini cukup tinggi, proyeksinya di sekitar 21,396 kendaraan per hari, dan di awal operasi tahap 2 kurang lebih sekitar 30.684 kendaraan per hari. Skemanya juga sama, BOT, dan juga untuk pengadaan tanah nantinya juga diusulkan akan dilakukan melalui skema DTT atau dana talangan tanah. Kemudian kita melihat timeline. Ya, ini mungkin sedikit lebih mundur ya dibanding Demak Tuban. Jadi Demak Tuban yang nanti akan terlebih dahulu memasuki tahap lelangan. Untuk yang Tuban Gresik ini direncanakan di Q2 2024 karena masih ada readiness kriteria yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Kemudian lelang di Q3 Q4 2024. Jadi di akhir 2024 diharapkan ini sudah selesai sampai dengan adanya badan usaha pelaksana. Sehingga di Q1 2025 sudah bisa masuk ke tahap penyiapan konstruksi maupun tahap konstruksi. Jadi dimulai penyiapan lahan sampai dengan tahap konstruksinya di 2026, kemudian diharapkan beroperasi di 2028 untuk tahap 1 dan di 2032 untuk tahap 2. Pak Moderator, Bapak Ibu, mungkin izin data yang disampaikan untuk proyek. Kalau mungkin dinilai terlalu brief, sebetulnya nanti juga akan disampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalami dari aspek manapun terkait proyek, kami nanti akan mengundang untuk one-on-one meeting, market consultation, setelah penyelenggaraan market sounding dengan kriteria ataupun dengan nanti bagaimana cara joinnya akan disampaikan nanti oleh Ibu Hani setelah selesai acara. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Reni atas pemaparannya di 2 ruas jalan ya. Tidak perlu saya simpulkan ya karena banyak hal yang disampaikan. Mungkin kita sebaiknya masuk ke tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Tapi
perlu kami informasikan ya, setelah kegiatan market sounding ini, dari tempat kami nanti akan melakukan market consultation ya Bu ya, yang akan dilakukan secara one-on-one meeting kepada beberapa calon investor yang sudah menyampaikan letter of intent mungkin Bu ya. Jadi mungkin di sesi ini ya sebenarnya tidak membatasi mau menanyakan kepada siapa gitu ya, tapi kami berharap lebih banyak menanyakan yang sifatnya kebijakan, kemudian penjaminan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 45 menit ya. Ini baru jam setengah 12, jadi silakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan klarifikasi ya, apabila yang ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan kepada para narasumber, baik yang hadir secara offline di sini maupun yang melewati fasilitas Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu diklarifikasi atau yang ingin ditanyakan? Apabila di apa namanya di forum offline tidak ada, mungkin saya mau membacakan pertanyaan dari Zoom chat ya Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan apa namanya yang lebih teknis sepertinya dari Bu Leni Maryuri ya. Terima kasih Bu Leni Maryuri. Ini kepada mungkin kebanyakan ke Bu Reni ya. Jadi pertanyaan itu saya sampaikan Bu Reni, from booklet of two projects, how is the IRR of the project and IRR for the equity ya, IRR project and IRR equity. Kemudian beliau juga menanyakan the government support ya, is it land acquisition cost is total including if any increasing of land price ya, because of the delay ya, about land acquisition cost. And the question is, what is the land bailout scheme ya, land bailout scheme ya. And the last question is there any partial construction support or SBOT in this project? Oke, and Bu Leni melanjutkan ya. Then raw land bailout scheme will be included in CAFEK of private. Then raw land bailout scheme will be included in the CAFEK of private. It will be hard if the land cost should be bear by private only, while the construction already BOT. Since these projects are initiated by government, could you please consider that land cost should be under fiscal budget? Oke, sepertinya ke Bu Reni semua ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan, silakan untuk ini. Ya, silakan Bu Reni. Ini satu orang 5 pertanyaan. Makasih Bu Leni ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Sepertinya chatnya disampaikan bahkan sebelum saya paparan ya Pak. Kelihatannya ini adalah data yang ada di dalam booklet. Ini kalau saya bahasa Indonesia, Ibu Leni dari mana? Bu Leni, where come from? Atau bahasa Indonesia saja Bu Leni? Kayaknya ini Bu Leni dari kita nih Bu Leni Maryuri. Oke. Bu Leni Maryuri, can you hear me? Ya, oke. Mohon izin mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Oke, silakan Bu. Ya. Jadi beberapa poin yang disampaikan tadi kan datanya di awal kalimat juga Pak Agus menyampaikan ini data yang dari buklet yang di-share kepada peserta online Pak Agus, mohon izin. Ya. Jadi memang ada beberapa informasi yang mungkin belum tercover, diantaranya tadi terkait dengan supportnya government untuk land, termasuk untuk DTT-nya, bahwa tadi disampaikan di dalam paparan bahwa memang biaya pengadaan tanahnya nanti akan diusulkan melalui dana talangan tanah. Karena ini memang solicited, jadi memang bisa seperti itu
untuk jadi supportnya ataupun bukan support ya, atau pengadaan tanahnya ini nanti akan pengusulannya melalui mekanisme dana talangan tanah. Berarti Adapun dari Elman Bu ya? iya nantinya akan ke situ. Tapi ini mungkin kalau kita sebut ini tetap BOT ya. Kalau tadi kan Bu Leni sempat menanyakan apakah ini menjadi SBOT, tapi supported dalam bentuk misalnya VJF ataupun yang lainnya ini tidak ada. Jadi ini perhitungannya semuanya tanpa ini ya, tanpa tanpa dukungan pemerintah dalam konstruksi, betul ya? Dalam konstruksinya. Karena itu tadi memang pembangunannya dilakukan dalam staging atau dalam 2 tahap untuk masing-masing proyek. Jadi dengan perhitungan bahwa ini tidak ada tidak memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk SBOT. Namun sekali lagi tadi untuk lahannya nanti akan masuk ke dalam skema yang ke DTT dimaksud. Kemudian mungkin kalau data detailnya ya. Jadi untuk lahan semuanya mungkin sudah terjawab ya kurang lebih. Kemudian untuk data detail teknis terkait dengan FIRR maupun EIRR, ini mungkin nanti adalah menjadi hal yang akan kita diskusikan dalam one-on-one meeting karena harus menyampaikan beberapa parameter. Jadi untuk data yang disampaikan memang tadi sangat general, tapi untuk Bapak Ibu yang memang ingin mendalami lagi terkait dengan kajian finansial khususnya ataupun teknis, itu nanti kami akan undang untuk mengadakan one-on-one consultation, one-on-one meeting melalui event market consultation bersama kami untuk sama-sama membahas beberapa parameter untuk nantinya memberikan gambaran untuk financial IRR maupun untuk. Makasih Pak Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, saya kurang tahu dari siapa ya. Ini mohon untuk dijelaskan terkait dengan maksud dan detail dari pentahapan Bu, pembangunan tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Detail and staging. Ya. Jadi tadi dari studi FPC yang dilakukan dengan asumsi ini tidak memerlukan ataupun ya tidak ada dukungan pemerintah, jadi full biaya konstruksinya itu bagian dari biaya investasi. Kemudian juga mempertimbangkan dengan proyeksi lalu lintas dan kawasan strategis yang akan dilayani. Sehingga untuk menuju ke pengembalian investasi baik untuk Demak Tuban maupun untuk Tuban Gresik ini direncanakan akan dibangun bertahap dengan pertimbangan bahwa setelah proses pembebasan lahan dan konstruksi tahap 1 kemudian akan beroperasi. Jadi ada operasional stage dulu, kemudian ada pengembalian investasi ya, sudah mulai operasi. Itu jaraknya kurang lebih beroperasi 1 tahun kemudian masuk ke konstruksi tahap 2 ya. Ya betul ya detailnya. Nanti mungkin secara detail nanti kita bisa bahas juga, tapi kurang lebih ada sekitar 1-2 tahun setelah beroperasi tahap 1, kemudian sudah ada revenue dari tarif, itu nanti akan mulai masuk ke stage 2 untuk melakukan konstruksi dan untuk melengkapi keseluruhan dari ruas jalan tol dimaksud. Jadi perhitungan untuk mengapa bertahap itu karena melihat diantaranya adalah melihat potensi dari pengembangan kawasan, proyeksi dari lalu lintas, karena kita ketahui bersama proyeksi lalu lintas ini menjadi salah satu key factors yang untuk menjadi bagian dari perhitungan revenue. Jadi dengan adanya tarif, kemudian jumlah lalu lintas yang lebih potensial itu yang di stage awal, di stage 1, kemudian beroperasi, ada tahap pengembalian investasi dari tarif sebagian, itu nanti akan setelah itu akan masuk ke tahap 2. Jadi sudah ada perhitungan proyeksi pendapatan sebelum masuk ke tahap 2. Kurang lebih seperti itu Pak Agus. Jadi karena itu ini perhitungannya memang tidak menggunakan PJF terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dir atas penjelasannya. Jadi saya kira sangat jelas ya kenapa alasan ada 2 tahap dan lain sebagainya. Sekali lagi kalau terkait dengan masalah teknis nanti akan ada kegiatan one-on-one meeting ya Bapak Ibu sekalian yang lebih teknis. Ini ada pertanyaan yang keempat nih Bu Reni. Jadi mengenai traffic perkiraan lalu lintas ya. Jadi ini kenapa ada hal seperti ini ya? Ini tahap pas awal 13.000, 4 tahun kemudian menjadi 28.000.
Itu pertanyaan Bu. Silakan Bu. Ya. Jadi seperti itu Pak Gus. Saya mungkin juga tadi lupa mention bahwa perhitungan mengapa yang Demak Tuban tahap satunya dari arah barat itu karena nanti perhitungan Semarang Demak sudah full operation pada tahun 2026 gitu. Kan saat ini baru sampai section Sayung ya. Jadi sampai Sayung 2026 di mana semuanya sudah full operation, maka begitu konstruksinya untuk Demak Tuban, maka 1 2 3 itu yang didahulukan. Plus 7 karena Tuban itu nanti sectionnya udah dicabut gambarnya. Pertimbangannya itu tadi. Jadi adanya arus proyeksi lalu lintas dari jalan tol yang sudah terbangun di sebelah barat, kemudian juga di sebelah timurnya Tuban Gresik. Jadi di section kenapa Tuban Gresik itu dimulainya justru dari 3 dan 4 karena itu nanti sudah beroperasi 2006 itu Surabaya Gresik itu sudah beroperasi. Yang satu lagi adalah untuk yang PLPM Krian Leguri Bundar Banjar. Jadi stagingnya itu sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan tadi. Gitu kan makasih Bu Reni. Sejauh ini saya kira udah cukup mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit ya buat memberikan kesempatan yang lewat Zoom meeting untuk ini mungkin mengklarifikasi dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebelum ke sana sambil teman-teman dari Zoom untuk siapa tuh ada ide lebih lanjut karena waktunya masih 10 menit terkait dengan Pak Rizal ya, terkait dengan masalah penjaminan Pak Rizal ya. Untuk yang sektor lain Pak ya, ini apakah sebanyak ini Pak yang dijamin Pak? Atau kalau dari pengalaman studi kasus dengan di negara lain dan sebagainya, ini kemungkinan besar Pak untuk yang jalan sektor jalan itu selain 51 apalagi Pak ya? Atau emang cuma 51 yang tadi itu Pak? Yang non terminasi dan 1 yang terminasi. Mungkin bisa dipaparkan Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama bahwa kebutuhan adanya penjaminan itu biasanya sudah diidentifikasi pada tahap perencanaan proyek Pak. Biasanya di dalam dokumen final business case-nya sudah mulai diidentifikasi kira-kira resiko mana yang menjadi kewajiban pemerintah gitu ya. Kemudian resiko mana yang akan diajukan gitu ya oleh pemerintah dalam hari ini PJPK untuk bisa diberikan penjaminan oleh PT PI. Nah, memang selama ini untuk yang sektor jalan tol kurang lebih profilnya seperti itu Pak, jenis resikonya ya. Jadi ada 5 resiko yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah non terminasi dan 1 resiko juga yang berkaitan dengan terminasi. Dan ini dipengaruhi juga karena memang secara struktur ini adalah struktur user charge gitu ya Pak, di mana dari sisi kewajiban finansial pemerintah di dalam proyek user charge itu mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan skema yang lain. Nah, mungkin bagaimana di sektor lain kami ambil contoh misalnya selain sektor tol dengan skema affability payment. Nah, tentu affability payment itu ada tambahan kewajiban finansial PJPK Pak, yaitu pembayaran affability payment itu kepada badan usaha. Nah, tentu itu juga bisa diberikan penjaminan ya apabila pemerintah dalam prosesnya terlambat gitu ya atau gagal dalam membayar affability payment-nya. Nah, itu bisa ditalangi terlebih dahulu oleh PT PI sehingga kinerja dari sisi badan usahanya itu dia tidak terpengaruh seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh ya Pak di di skema yang lain. Tapi balik lagi, biasanya dalam menstrukturkan penjaminan itu kita akan melihat apa saja kewajiban finansial pemerintah pada perjanjian kerjasama. Nah, selama itu resikonya ada di pemerintah dan itu bisa dikuantifikasikan, ada nilainya. Nah, itu bisa diusulkan Pak untuk diberikan penjaminan. Pada prinsipnya kami terbuka Pak apabila ada tambahan cakupan gitu ya, misalnya kebutuhan yang memang dianggap penting oleh para lenders ataupun investor. Seperti itu Pak. Itu batas akhirnya kapan Pak ya? Apakah setelah FBC selesai semuanya ditutup gitu ya, atau masih bisa ada waktu sebelum tender untuk meminta jaminan yang lain? Ya, mungkin secara proses seperti yang sudah melalui ada surat usulan penjaminan ya Pak dari PJPK kepada PT PI, kemudian kami akan lakukan proses appraisal karena secara mandat itu PT PI harus menjamin proyek yang layak baik secara teknis, finansial dan juga aspek dari sisi compliance terhadap hukumnya gitu ya.
Nah, ketika itu sudah memenuhi aspek appraisal, kemudian distrukturkan, nanti kami akan memberikan satu konfirmasi biasanya, namanya kesediaan menjamin atau in principle approval. Itu biasanya dilampirkan pada dokumen pengadaan atau pelelangan. Jadi ketika nanti calon badan usaha itu mereka masuk ke dalam data room gitu ya, mengakses semua dokumen proyeknya untuk ikut pelelangan, mereka sudah terinformasikan bahwa proyek ini tuh sudah ada fasilitas penjaminan yang diberikan terhadap proyek itu. Jadi cut off-nya sebelum proses pelelangan Pak, itu biasanya sudah ada persetujuan penjaminan dari PT PID. Baik, terima kasih Pak Rizal atas tambahan informasinya. Ini waktu sudah menunjukkan jam 12 nih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sebelum saya tutup acara market sounding siang ini, apabila ada pertanyaan baik dari Zoom maupun offline silakan. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan informasinya lengkap ya dan bisa dipahami. Kemudian sebagaimana tadi Bu Dir ya Bu Reni sampaikan, setelah acara ini Bapak Ibu sekalian kami akan melakukan market consultation ya dengan mekanisme one-on-one meeting ya kepada pihak-pihak yang berminat untuk membiayai dan membangun 2 ruas jalan tol yang barusan disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber. Kami tunggu ya terkait dengan masalah surat peminatannya dan terkait dengan tata cara menyampaikan surat minat dan sebagainya setelah acara sesi yang saya pimpin ini selesai, nanti akan ada dari panitia yang akan menyampaikan secara brief ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon untuk standby barang mungkin sekitar 10-15 menitan ya Bu Dir ya untuk hal itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan 2 ruas jalan tol ini bisa laku lah gitu Bu ya. Bisa laku gitu ya. Dan karena melihat dari lalu lintas harian prediksinya sangat menjanjikan ya. Bisa sampai 28.000 kendaraan per hari ya di tahun 32 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita sekalian. Itulah keseluruhan acara market sounding tol Demak Tuban. Nanti saya akan bedah satu persatu yang lebih ringkas supaya kalian paham mengenai tol Demak Tuban dan tahapan-tahapan selanjutnya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan tuangkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.